Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kita banggakan bersama, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi RI, Mas Nadiem Anwar Makarim, para pejabat eselon 1 Kemendikbudristek, izinkan saya mengabsen Ibu Sekjen, Ibu Suharti, Inspektur Jenderal Ibu Katarina, Pak Iwan Sahrir, Pak Tatang Mutakin, PLT Dirjen Pendidikan Vokasi, Prof. Haris, Dirjen Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, Prof. Nunuk, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Mas Hilmar absen, Mas Anindito absen. Pak Hamid, yang terus setia ini beliau nih, dan seluruh pejabat eselon 2 yang hadir, kepala-kepala pusat, kepala biro. Yang saya hormati, saya banggakan pimpinan Komisi 10 hadir pada kesempatan yang baik ini, Bu Hetifah, Pak Fikri, teman-teman anggota Komisi 10 yang saya hormati dari masing-masing fraksi. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa menyelenggarakan rapat kerja dengan Kemendikbudristek RI. Semoga semua rangkaian dari rapat kerja sebelum-sebelumnya dan hari ini menjadi bagian dari utuh semangat kita untuk mengawal agenda transformasi dunia pendidikan kita yang harus terus kita kawal terus-menerus sebagai upaya dan ikhtiar kita memajukan dunia pendidikan kita di masa-masa yang akan datang. Menurut catatan sekretariat telah hadir 7 fraksi dari 9 fraksi, sebagaimana amanat pasal 281 ayat 1 sudah quorum dan memenuhi tata tertib DPR RI. Dengan demikian izinkan saya membuka rapat kerja ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan Mas Menteri, agenda rapat kita ada 2 hal. Yang pertama, penyampaian laporan panja pembiayaan pendidikan Komisi 10 DPR RI. Yang kedua, penyesuaian RKAKL tahun anggaran 2025 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI. Apakah disetujui? Terima kasih. Bapak Ibu sekalian saya hormati, memasuki agenda pertama pada raker hari ini, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Komisi 10 bekerja keras merespon berbagai persoalan menyangkut soal pembiayaan pendidikan kita, terutama tuntutan dan desakan dari para mahasiswa beberapa waktu yang lalu terkait dengan UKT. Berikut juga berbagai persoalan yang kita ketemukan di lapangan menyangkut soal pentingnya pembiayaan pendidikan kita maksimalkan, dan saat yang sama kita ingin pemerintah dan Komisi 10 terus berupaya dan berikhtiar anggaran 20% mandatory spending untuk pendidikan bisa sepenuhnya digunakan dan dimanfaatkan, terutama distribusi dan alokasinya sesuai dengan azas keadilan bagi 2 kementerian yang menyelenggarakan fungsi pendidikan. Alhamdulillah
kemarin Panja Pembiayaan Pendidikan sudah melaporkan kepada rapat internal komisi. Panja ini dipimpin langsung oleh Kang Dede Yusuf beserta seluruh teman-teman pimpinan komisi, dan pada gilirannya pada kesempatan yang baik ini kami akan mempersilahkan mewakili dari Panja Pembiayaan Pendidikan Pak Fikri untuk menyampaikan beberapa poin penting dari hasil Panja Pembiayaan Pendidikan ini yang publik perlu tahu, dan melalui forum yang baik ini pihak Kemendikbudristek yang menjadi mitra kita untuk terus memperjuangkan pembiayaan pendidikan ini supaya menjadi poin penting yang disampaikan nanti pada pemerintahan baru ke depan. Untuk itu kami persilahkan Pak Fikri untuk menyampaikan beberapa pokok pikiran hasil rekomendasi dari Panja Pembiayaan Pendidikan. Mas Menteri izinkan Pak teman-teman untuk menyampaikan. Kami persilahkan Pak Fikri. Baik, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 10 dan Pak Menteri Kemendikbudristek dan jajarannya semua, para dirjen, direktur, dan semua jajaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pak Dede Yusuf tidak hadir karena ada kegiatan lain. Izinkan saya kemarin menerima laporan dari Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi 10 yang diketuai oleh Dr. Dede Yusuf Macan Effendi, STMIPol, Ketua Panja dan Wakil Ketua Komisi 10. Panja ini sudah 2 kali masa sidang dari 14 Mei sampai dengan 10 September 2024. Mengadakan 18 kali RDP, RDPU dengan berbagai pemangku kepentingan, mengundang 3 tokoh yang pernah mendapatkan tugas sebagai Menteri Pendidikan, mengundang 1 tokoh yang pernah mendapatkan tugas sebagai Menteri PPN, Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan, dan melaksanakan diskusi kelompok terpumpun atau bahasa Inggrisnya FGD, bekerja sama dengan Kemendikbudristek dengan menghadirkan Wapres RI ke-10 dan ke-12 Pak Yusuf Kalla dan pakar lainnya. Temuannya ada 16 temuan, dan ini penting sekali sebetulnya, cuman tidak disampaikan di sini. Ada 5 kesimpulan dan 19 rekomendasi. Saya hanya akan membacakan yang singkat, yaitu kesimpulannya saja. Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi 10 DPR RI, 1, terdapat kesimpulannya dari Panja ini. 1, terdapat permasalahan krusial pada 20% anggaran pendidikan yang menjadi mandatory spending dalam konstitusi, yaitu dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi, serta pembagiannya masih sebatas memenuhi angka 20%. Yang kedua, implementasi anggaran pendidikan belum sepenuhnya melaksanakan amanat konstitusi. Pendidikan dasar belum dibiayai secara penuh oleh negara dan belum ada kesamaan atau kesungguhan ideologis dalam menjadikan pendidikan sebagai investasi negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian yang ketiga, terjadi pembiaran pelanggaran undang-undang secara berulang terhadap anggaran pendidikan yang digunakan untuk pendidikan kedinasan yang melanggar pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Sisdiknas. Yang keempat, terjadi penyimpangan substantif, yaitu dana TKDD yang terkait urusan pendidikan belum pernah dievaluasi efektivitas penggunaannya, dana transfer daerah dan desa. Kemudian yang kelima, pemanfaatan dana abadi pendidikan belum efektif digunakan untuk pembiayaan pendidikan. Sesungguhnya akan bisa diterjemahkan atau lebih jelas ketika kita membaca 16 temuan dan 19 rekomendasi itu.
Tapi karena saya diminta yang singkat saja itu, saya kira mudah-mudahan nanti akan bisa ditindaklanjuti. Andaikan tidak ada waktu dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek sekarang, maka mudah-mudahan nanti Kemendikbudristek yang akan datang bisa menindaklanjuti. Terima kasih. Begitu Pak Ketua, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fikri. Semua dokumen nanti akan kami serahkan pada akhir raker ini setelah kita melakukan pembahasan terkait dengan RKKL hasil pembahasan dari Banggar. Bapak Ibu sekalian saya hormati, selanjutnya kita memasuki agenda yang kedua terkait dengan penyesuaian RKKL Kemendikbudristek RI tahun anggaran 2025 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI. Sebagaimana kita ketahui bersama Bapak Ibu, Mas Menteri, di dalam hasil pembahasan Badan Anggaran dan tertuang di dalam hasil rapat Badan Anggaran yang sudah diterima oleh Komisi 10, ada penambahan anggaran sebesar 10,4 triliun dari ajuan penambahan yang disetujui oleh Komisi 10 dari ajuan Kemendikbudristek sebesar 26 triliun. Terkait dengan ini, kami persilahkan kepada anggota Banggar dari Komisi 10, Mas Davi, untuk menyampaikan hasil pembahasan di Badan Anggaran terkait dengan penambahan 10,4 triliun dari ajuan tambahan 26,5 triliun. Selanjutnya kami persilahkan Mas Davi untuk memberikan penjelasan. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan beserta seluruh anggota Komisi 10, yang saya banggakan Mas Menteri beserta seluruh jajaran Kemendikbudristek Dikti. Demikian saya akan melaporkan bahwa hasil dari panja belanja pemerintah pusat bahwa di Kementerian Kemendikbudristek Dikti terdapat penambahan anggaran sebesar dari awalnya pagu 83 triliun 187 menjadi 93 triliun 600 miliar rupiah. Artinya terdapat penambahan anggaran sebesar 10 triliun, 4. Kami di panja pemerintah pusat terus mendorong, yang utama adalah bagaimana Kemendikbud ini fungsi anggarannya bisa mendapatkan alokasi anggaran yang lebih, dan kami juga menyampaikan pimpinan bahwa tadi masuk dalam catatan panja, yaitu adalah bagaimana ketersediaan biaya kuliah kepada mahasiswa-mahasiswa kita. Oleh karena itu tadi masuk dalam catatan panja, yaitu realisasi pembelanjaan pendidikan agar lebih baik dan ditingkatkan terus-menerus dengan target agar semua mahasiswa kita dapat memperoleh biaya kuliah gratis. Nah, oleh karena itu kita berharap nantinya ini kan dimungkinkan nanti fase peralihan pemerintahan, tentunya nanti ada memungkinkan kita untuk terus bisa memperjuangkan dengan narasi yang tepat, narasi yang jelas untuk peningkatan pembiayaan, untuk peningkatan alokasi anggaran di Kemendikbudristek Dikti. Karena sesuai dengan semangat kita, seperti kemarin itu kok bisa itu 20%, kita dapat porsinya 20%. Jadi seperti itu pimpinan, buat awal ini merupakan awal yang baik untuk mendapatkan alokasi tambahan 10,4 triliun, dan mudah-mudahan nantinya dengan catatan ini menjadi suatu dasar untuk kembali dikaji guna bisa memberikan pelayanan terbaik kepada anak-anak bangsa kita. Terima kasih, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Mas Davi, Bapak Ibu sekalian saya hormati. Demikian penjelasan singkat dari Mas Davi sebagai anggota Badan Anggaran dari Komisi 10. Sebelum kita serahkan kepada Mas Menteri Nadiem untuk memberikan penjelasan, ada beberapa poin yang kiranya nanti kita fokus saja karena agenda terkait dengan RKKL di luar penambahan sudah kita bahas selama hampir 6 kali pertemuan. Karena itu kami mintakan nanti kepada Mas Menteri Nadiem untuk memberikan penjelasan 10,4 dari penambahan ini yang tidak sesuai dengan target penambahan yang sudah kita rekomendasikan 26 triliun yang kita sepakati untuk diajukan. Tapi kami ingin tetap mendapatkan penjelasan terkait dengan alokasi dan distribusi dari 10,4 triliun ini jadinya akan digunakan untuk apa, sebagaimana hasil pembahasan ajuan 26,4 triliun yang sudah kita bahas dengan Komisi 10. Tapi dengan harapan semoga distribusi dan alokasi ini masih terkait langsung dengan kesejahteraan guru, kesejahteraan dosen, dan berikut juga untuk menguatkan pendidikan perguruan tinggi kita, terutama terkait dengan tunjangan dosen dan perbaikan sarpras di pendidikan, perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Demikian sebelum kita serahkan ke Mas Menteri, kita sepakati waktu sampai pukul 12, setuju? Oke, terima kasih. Kami persilakan Mas Nadiem. Terima kasih Pak Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama terima kasih sekali lagi kepada anggota Komisi 10 sudah membantu dan tentunya perwakilan Komisi 10 di Banggar dan juga tim kami di Kemdikbudristek untuk perjuangan terhadap peningkatan anggaran untuk tahun 2025 walaupun yang didapatkan di bawah dari permintaan kami yang sekitar 20 triliun lebih, tetapi kami ingin mengucapkan syukur alhamdulillah bahwa ada penaikan yang signifikan daripada pagu indikatif sebelumnya. Jadi mungkin saya akan sekilas saja lalu Bu Sekjen akan mendetailkan ini yang 10,4 triliunnya itu untuk apa saja ya, tetapi sebelumnya hanya mengingatkan pagu anggaran Kemdikbud pada tanggal 19 Juli 2024 itu 83,19 triliun. Nah, setelah hasil panja belanja pemerintah pusat tanggal 10 September kita mendapatkan tambahan anggaran 10,41 triliun. Nah, jadi totalnya pagu kita untuk 2025 adalah 93,6 triliun. Nah, apa saja kira-kira yang akan digunakan dan ini sudah dialokasi juga semua penambahan 10,4 ini, terutama tambahan anggaran ini mendukung pembiayaan program wajib dan prioritas. Jadi salah satu kabar gembira di sini adalah banyak sekali dari 10,4 triliun ini yang berfokus kepada peningkatan kesejahteraan guru dan dosen. Itu memang menjadi salah satu prioritas kami, terutama di dalam tunjangan guru dan dosen. Ini memang sudah menjadi isu yang bertahun-tahun ya, berbagai macam guru dan dosen yang belum menerima tunjangan dan sertifikasi, dan itu menjadi salah satu komponen terbesar di dalam penambahan anggaran ini. Tentunya program-program penting sekali seperti peningkatan kualitas guru masih juga didukung dan ditambahkan dengan anggaran ini. Dan satu lagi aspek yang cukup penting adalah dari aspek sarana prasarana PTN dan juga BOPTN. Ini penting untuk dua hal, untuk peningkatan kualitas universitas kita, tetapi juga untuk memastikan bahwa dengan BOPTN yang memadai, bahwa tekanan untuk peningkatan UKT itu berkurang. Jadi itu satu hal juga yang bisa membantu sekali dengan kita memastikan BOPTN kita cukup untuk universitas.
Di luar itu tentunya vokasi juga menerima dukungan yang signifikan, terutama peningkatan kualitas SMK, ya, itu juga ada dukungannya, dan juga berbagai beasiswa dan kolaborasi antara Kemdikbud dan LPDP seperti program-program beasiswa kita yang memang cukup inovatif, itu juga berkontribusi di dalam penambahan anggaran ini. Untuk selanjutnya, Bu Sekjen, mungkin kita fokus saja kepada yang penambahan itu seperti apa breakdownnya. Demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri. Izin Bapak Pimpinan, Bapak Ibu anggota Komisi 10 yang kami hormati, izin melanjutkan apa yang disampaikan Bapak Menteri untuk pendetailan dari penggunaan tambahan anggaran sebesar 10,4 triliun rupiah. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Dirjen Anggaran dalam rapat panja anggaran belanja pusat kemarin, bahwa Ibu Menteri Keuangan sudah bertemu dengan Bapak Presiden terpilih dan sudah menetapkan penggunaan tambahan anggaran tahun 2025 dan sudah dituangkan rinci sebagaimana tertuang di dalam paparan sebelah kiri. Jadi untuk sekolah unggulan 2 triliun rupiah di 4 lokasi, kemudian juga untuk tunjangan profesi guru yang untuk non PNS, kemudian juga keberlanjutan dari program pendidikan guru totalnya 3,79 triliun rupiah, kemudian tunjangan profesi dosen, tambahan BUPTN dan juga sarana dan prasarana perguruan tinggi negeri, serta prasarana dan prasarana perguruan tinggi vokasi dan program SMK. Kami rincikan Bapak dan Ibu sekalian untuk sekolah unggulan untuk 4 sekolah sebesar 2 triliun rupiah. 2 triliun rupiah tersebut di luar dari 6 triliun yang kita usulkan pada waktu tambahan anggaran di dalam raker yang lalu. Kemudian untuk TPG non PNS melalui belanja pusat adalah TPG untuk guru-guru non PNS. Sementara itu untuk guru PNS sudah dialokasikan melalui DAK non fisik sebesar tambahannya saja sebesar 16 triliun rupiah sudah diamankan di sana. Kemudian untuk PPG baik itu yang ongoing maupun PPG yang baru, termasuk juga untuk prajabatan dan dalam jabatan, dialokasikan untuk sekitar 503.000 orang dengan anggaran sekitar 738 miliar rupiah. Kemudian juga disediakan anggaran untuk program non gelar untuk guru dan tenaga kependidikan dengan alokasi anggaran sekitar 11,7. Terkait dengan pendidikan tinggi, disediakan alokasi tambahan anggaran untuk tunjangan profesi dosen, ini untuk tambahan saja sebesar 172 miliar rupiah untuk sekitar 39.000 dosen. Kemudian untuk BUPTN pendidikan tinggi khususnya untuk yang akademik disediakan sekitar 1,17 triliun rupiah. Sarana dan prasarana perguruan tinggi negeri ditambahkan sekitar 1,1 triliun rupiah. Sementara kami laporkan Bapak Ibu tetap kami mengusulkan dan ditambahkan di situ program pembinaan PTS bagaimana yang sudah disepakati di dalam RDP dan juga raker yang lalu sebesar 300 miliar rupiah untuk sekitar 600 perguruan tinggi swasta. Dan sebagaimana yang disampaikan Bapak Menteri tadi, tambahan-tambahan untuk program beasiswa yang merupakan keberlanjutan dari program sebelumnya yang kemudian tidak dapat terbiayai dari dana di LPDP. Kemudian yang terkait dengan pendidikan tinggi pendidikan vokasi, kami laporkan bahwa yang sudah terbiayai melalui tambahan anggaran tersebut adalah sarana dan prasarana perguruan tinggi vokasi sebesar 261 miliar untuk 49 lembaga. Kemudian ini tambahan yang juga sudah disepakati di dalam pertemuan raker yang sebelumnya untuk dukungan SMK non PK sebesar 41 miliar untuk 82 lembaga. Kemudian untuk SMK untuk Teaching Factory disediakan untuk sekitar 1045 lembaga dengan anggaran sekitar 434 miliar rupiah. Begitu juga untuk BUPTN tidak hanya untuk pendidikan tinggi akademik tetapi juga untuk pendidikan tinggi vokasi disediakan sekitar 216 miliar rupiah dan untuk pendidikan non gelar untuk sekitar tambahan sekitar 55 miliar rupiah. Ada tambahan yang lain untuk peningkatan pendidikan tenaga kependidikan, upskilling dan reskilling juga melalui balai-balai
vokasi, UPT vokasi dengan alokasi sekitar 250 miliar sehingga totalnya 10,4 miliar rupiah. Kemudian dengan berbagai tambahan tersebut maka alokasi per program menjadi berubah. Untuk program PAUD dan wajib belajar perubahan dari 10,2 triliun menjadi 12,2 triliun dan seterusnya sampai program dukungan manajemen ini tidak mengalami perubahan Bapak dan Ibu karena yang lainnya digunakan untuk program-program prioritas seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi total alokasi anggaran Kemdikbud sebesar 93,6. Berikutnya alokasi per unit utama per program juga sudah kita uraikan sebagaimana slide berikutnya mengikuti tambahan di masing-masing kegiatan sesuai dengan tambahan-tambahan di masing-masing kegiatan tersebut sehingga alokasinya perubahan sebagaimana tertuang di dalam slide 5 dan slide 6 seperti misalnya misalnya di tolong kembali ke atas. Seperti misalnya di Sekjen ada tambahan kualitas pengajaran pembelajaran itu untuk tunjangan guru ada di situ. Kemudian untuk pendidikan tinggi untuk berbagai beasiswa. Kemudian yang untuk PAUD ada tambahan 2 triliun yang ada di dalam program PAUD dan wajib belajar 12 tahun itu untuk sekolah unggulan dan seterusnya. Halaman berikutnya untuk dikti dan diksi mengikuti dari masing-masing program. Berikutnya ini Bapak Ibu sekalian perubahan-perubahan yang terjadi sesuai dengan jenis belanja dan sumber pendanaannya yang mengalami perubahan adalah yang terkait dengan rupiah murninya. Berikutnya. Nah, dengan adanya tambahan sebesar 10,4 triliun yang sudah diberikan melalui Banggar kemarin dan pada saat kita waktu itu mengusulkan tambahan sebesar 26,4 di luar dari sekolah unggulan sebesar 2 triliun, maka yang belum terbiayai sebesar 18 triliun rupiah. Jadi bedanya kalau program PAUD kita mengusulkan 3,839 itu untuk yang PIP Bapak dan Ibu sekalian, sementara yang 2 tambahannya untuk sekolah unggulan jadi tetap kekurangannya sebesar 3,8. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati, kami sampaikan bahwa kemarin kami juga mengkonfirmasi kembali ke wakil pemerintah di dalam Panja Bapak Dirjen Anggaran sore hari terkait dengan tambahan anggaran PIP yang belum tersedia di dalam bagian dalam 10,4 triliun tersebut. Disampaikan oleh beliau bahwa masih ada ruang gerak nanti pada saat setelah bulan Oktober di pemerintah yang baru. Yang perlu kami pastikan adalah usulan-usulan tersebut perlu dilaporkan kepada menteri baru siapapun itu untuk kemudian dilaporkan kepada Bapak Presiden untuk mendapatkan perhatian jika ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak tentunya akan mendapatkan perhatian dan dimungkinkan untuk dilakukan perubahan-perubahan di pembahasan di pagu alokasi berikutnya. Demikian Pak Menteri yang dapat kami laporkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Sekjen. Semoga ini memberikan kejelasan terhadap tambahan anggaran dan apa saja alokasinya. Seperti yang saya bilang tadi, banyak fokus di sini bukan hanya program baru tapi juga memastikan kesejahteraan guru dan dosen itu terjaga. Demikian dari kami, saya kembalikan ke meja pimpinan. Terima kasih. Terima kasih Mas Menteri, terima kasih Bu Sekjen. Sebagai catatan sedikit saja bahwa dari ajuan penambahan 26,4 triliun dan baru terrealisasi 10,4 triliun, artinya masih banyak program Bu Sekjen yang perlu terus dikawal, termasuk di dalamnya adalah penambahan anggaran untuk PIP. Karena itu sebagaimana tadi konfirmasi dari pemerintah, dipastikan PIP akan mendapatkan alokasi sebagaimana kebutuhan kurang lebih sekitar 3,5 sampai 3,6 triliun. Karena itu mohon terus dikawal supaya
peserta didik kita terkait dengan keberlangsungan PIP bisa terus mendapatkan alokasi pembiayaan dan kalau dimungkinkan malah menambah, karena ini bagian dari semangat kita untuk memastikan semua keluarga miskin bisa sekolah di semua jenjang baik SD, SMP maupun SMA. Dan keperluan lain dari 10 kurang lebih 16 triliun yang belum teralokasi dari ajuan penambahan yang kita ajukan. Demikian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya kami persilahkan kata akhir dari masing-masing fraksi terkait dengan persetujuan dari pagu sementara dari Kemendikbudristek sebagaimana setelah mendapatkan penambahan dari hasil pembahasan badan anggaran. Kami persilahkan satu fraksi diwakili satu orang, mungkin cukup 5 menitan untuk memberikan kata akhir pandangan dari masing-masing fraksi. Kami persilahkan dari fraksi PDI Perjuangan, Bang Putra Nababan. Yang terhormat Saudara Pimpinan, terima kasih, dan teman-teman anggota Komisi 10, Saudara Menteri beserta seluruh jajaran, kita bersyukur berterima kasih atas kerja keras yang telah dilakukan teman-teman anggota Badan Anggaran di Komisi 10 yang telah memperjuangkan agar penambahan anggaran yang diinginkan oleh Kementerian Pendidikan itu bisa terwujud meskipun hanya setengahnya. Dan tadi saya masuk ke ruangan ini bareng dengan Mas Kadafi. Mas Kadafi menginformasikan tidak semua mitra dari Komisi 10 itu seberuntung dari Kementerian Pendidikan. Ada beberapa yang tidak disetujui dan masih dalam proses perjuangan. Jadi ini kita bersyukur dan saya berterima kasih kepada Mas Menteri, Bu Sekjen yang telah juga bisa mendetailkan, mengelaborasi bersama dengan Menteri Keuangan dan Presiden terpilih terkait alokasinya kemana saja. Karena ini sudah kita proyeksikan juga, itu tadi Mas Menteri menyampaikan terkait dengan kesejahteraan guru dan dosen, Sarpras PTN dan BUPTN, dan saya mencatat di sini bukan hanya PTN karena kita siaran live, tapi ada juga untuk PTS, perguruan tinggi swasta, dan juga terkait dengan vokasi. Yang terus terang saya punya memori sendiri terkait dengan vokasi karena di eranya Mas Menteri dan Komisi 10 sekarang vokasi itu menjadi Direktorat Jenderal, artinya ada keberpihakan kita terhadap vokasi. Dan yang terakhir terkait dengan pengembangan sumber daya manusia. Saya rasa ini pimpinan yang kami menyatakan persetujuan kami terkait dengan apa yang disampaikan oleh tim Banggar. Namun yang kedua pimpinan tentunya yang tidak kalah penting adalah tadi ketika disampaikan oleh Pak Fikri terkait dengan hasil panja pembiayaan pendidikan. Kalau kita lihat poin-poinnya yang dibacakan Pak Fikri yang telah kita hasilkan bersama memang agak serem-serem ya. Karena itu poin-poin yang melanggar, yang kita dinyatakan pembiaran terhadap pelanggaran undang-undang kita ini maksudnya negara gitu ya, eksekutif dan legislatif, dan juga ada kaitannya juga dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau di sisi eksekutif kita mengharapkan ini carry over programnya, saya mengharapkan di Komisi 10 juga rekomendasi ini carry over ke teman-teman Komisi 10 periode berikutnya, supaya di dalam rapat pertama nanti dengan mitra menteri yang baru, Menteri Pendidikan yang baru siapapun itu nanti, ini menjadi pembahasan pertama terkait dengan hasil panja pembiayaan pendidikan. Ya, jadi jangan sampai kita mengalami jet lag gitu ya, terus kita muter-muter, tapi ini harus menjadi concern yang pertama, pembahasan pertama di dalam pertemuan rapat kerja dengan menteri yang akan datang. Saya rasa itu pimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam. Merdeka. Terima kasih Bang Putra mewakili dari fraksi PDI Perjuangan. Berikut persetujuannya dari pagu terakhir Kemendikbudristek setelah pembahasan dari Banggar. Kami persilahkan dari fraksi Partai Golkar, Ibu Hetifah. Ya, baik, terima kasih Ketua dan juga anggota pimpinan, anggota Komisi 10 yang saya banggakan, dan yang terhormat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi beserta seluruh jajaran, seluruh hadirin yang menyaksikan
raker kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Raker ini mungkin raker terakhir dari puluhan raker atau bahkan ratusan jika dijumlah dengan RDP selama 5 tahun belakangan ini, Mas. Khusus untuk RAPBN tahun anggaran 2025, Bu Sekjen 7 kali sejak pembicaraan pendahuluan sampai dengan pagu definitif hari ini. Dan kami merasa bahwa apa yang tertuang di dalam pagu hari ini adalah yang terbaik ya dari segala yang mungkin kita harapkan untuk bisa menjadi bekal di tahun 2025. Namun demikian, seperti tadi disampaikan, kami pun ingin berpesan agar Kemendikbudristek memastikan bahwa usulan-usulan bagi program-program prioritas yang mendesak namun belum tertuang di pagu saat ini termasuk anggaran tambahan bisa dipastikan untuk diusulkan pada pagu perubahan di masa berikutnya. Kami menilai bahwa Kemendikbudristek RI di bawah kepemimpinan Mas Nadiem merupakan satu kementerian yang sangat inovatif. Begitu banyak terobosan yang diciptakan melalui kebijakan Merdeka Belajarnya yang sudah menyatukan berbagai rangkaian dan mentransformasikan pendidikan agar lebih merata dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti kita ketahui, program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, saya ingat sekali perubahan mekanisme BOS, itu juga merupakan satu harapan dari daerah-daerah tertinggal gitu yang dengan tingkat kemahalannya. Program-program yang terkait dengan tenaga pendidik, guru-guru sangat luar biasa. Transformasi dana pendidikan termasuk pendidikan tinggi, perluasan program beasiswa termasuk KIP kuliah, vokasi, sekolah aman, itu juga merupakan salah satu yang sangat berkesan bagi kami. Adanya aturan-aturan untuk memastikan tidak terjadi 3 dosa besar pendidikan di satuan pendidikan dan juga program-program kebudayaan termasuk Kanal Indonesiana. Semua ini tentunya sudah dirasakan manfaatnya dan kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Mendikbudristek beserta jajaran dan juga UPT-UPT yang ada di daerah. Seperti di Kalimantan Timur ada Balai Guru Penggerak yang sangat luar biasa, Prof. Nuno. Kami sangat kompak dan solid untuk memastikan segala masalah yang ada itu bisa terpecahkan untuk kemajuan pendidikan di Kalimantan Timur dan juga ibu kota negara yang baru. Nah, dengan demikian kami merasa sangat bersyukur bahwa juga perhitungan 20% APBN ini sesuai dengan advokasi dari Ketua Komisi 10 diperhitungkan dari belanja. Dan hasil sinkronisasi RKA Kemendikbudristek RI di Badan Anggaran telah menghasilkan kesepakatan pagu definitif sebesar 93.600.821.056.000 rupiah. Dan tentu saja berarti ini meningkat dari usulan pada nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2025 sebesar awalnya 83.187.821.056.000 rupiah. Ada tambahan anggaran sebesar 10.410 miliar rupiah. Sekali lagi kami bersyukur dan tetap mengharapkan akan terus dilakukan kajian mendalam terkait program-program apa yang masih kita anggap prioritas tapi belum mendapatkan alokasi tambahannya. Dan setelah mencermati, kami fraksi Partai Golkar tentunya akan menyetujui RKA Kemendikbudristek RI pada RAPBN tahun anggaran 2025 ini
untuk disahkan pada pembicaraan tingkat 2 pada rapat paripurna terdekat. Mudah-mudahan anggaran yang ada bisa digunakan dengan tepat guna, tepat sasaran, dan juga tepat waktu. Demikian pandangan fraksi Partai Golkar DPR RI disampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada kita semua. Momen indah kita abadikan, bagaikan kisah di melodrama. Bismillah, anggaran akan kita sahkan, bekal program di tahun 2025. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hetifah. Berbagai catatannya dari fraksi Partai Golkar, berikut persetujuannya. Selanjutnya kami persilahkan dari fraksi Gerindra, Pak Ali Zamroni, berikut fatwanya ini. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan dan seluruh anggota Komisi 10 DPR RI, Mas Menteri, Bu Sekjen dan seluruh jajaran yang hadir di sini. Saya tidak mau terlalu panjang, tapi saya mengucapkan selamat atas penambahan Bu Sekjen. Luar biasa di penghujung periodenya ini. Masih semangat, 26, nambah 10, PR-nya tinggal 16. Ya. Ini Mas Menteri pasti perannya luar biasa nih di dalamnya. Jadi yang kedua, saya berharap apa yang sudah tercantum di sini 10,4 bisa membuat pendidikan kita semakin bagus lagi ke depan. Memang kalau kita lihat pimpinan dari 722 total ya, 93 itu ya masih sekitar 14-15%, belum nyampe 20 ya. Jadi tapi pelan-pelan kita mudah-mudahan akan menuju ke situ, karena memang kita berharap bahwa seluruh jenjang baik dari mulai PAUD, SD sampai kuliah ini pemerintah bisa hadir di dalamnya. Saya merasa bersyukur program-program yang selama ini kita sampaikan dari mulai PIP, KIP ini membuat masyarakat itu menjadi lebih semangat. Ya, apalagi pada saat COVID kemarin ya, di mana Mas Menteri melakukan elaborasi terkait dengan bantuan-bantuan, baik itu pulsa, apa macam-macam dan sebagainya. Ini sangat berdampak sekali terhadap semangat masyarakat wali murid dalam menyekolahkan anaknya. Yang ketiga, kami mohon kepada Bu Sekjen apa yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan DJA untuk ada sedikit ruang lagi sebentar lagi setelah Oktober ini untuk kemudian terus mengawal dan memberikan advice supaya bahwa ini harus ada tambahan kembali ya. Dan saya berharap bisa semakin ruang geraknya semakin longgar lah dari Kementerian Pendidikan ini. Apapun, saya yakin Mas Menteri dan seluruh jajarannya ini selama ini sudah bekerja secara maksimal dalam membuat program-program yang ada, pasti tujuannya baik untuk masyarakat kita. Adapun kekurangan-kekurangan tentu akan kita perbaiki dalam hal-hal ke depan, itu wajar sekali ya. Jadi terima kasih Mas Menteri dan seluruh jajaran telah membuat program-program pendidikan ini menjadi semakin dirasakan manfaatnya. Dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Gerindra menyetujui dan menyepakati dan memberikan selamat atas penambahan ini menjadi 93 triliun, karena hanya ada dua yang mendapatkan penambahan, kita dan Kemenpora ya. Mungkin ini atas tangan sentuhan tangannya Bu Hetifah mungkin ya. Mungkin itu saja pimpinan yang ingin saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Sudah keluar fatwanya tadi. Sudah ya. Bahwa harus terus diperjuangkan mandatory spending 20%. Yes. Penting itu. Terima kasih Pak Ali Zamroni mewakili the ruling party. Semoga semua bisa berjalan dengan baik. Alokasi anggaran fungsi pendidikan terus naik di Kemendikbudristek. Atas persetujuannya dan catatan dari Pagu hasil pembahasan Banggar, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan fraksi Partai Nasdem, Mbak Ratih, kami persilahkan. Baik, Ketua izin mohon kelonggaran waktunya karena catatan dari fraksi Nasdem cukup banyak dan Mas Menteri bertahan dengan kami ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan beserta seluruh ketua beserta seluruh pimpinan serta anggota Komisi 10, Mas Menteri beserta seluruh jajaran. Insya Allah kita semua selalu dalam kondisi sehat. Amin ya rabbal alamin. Saya mencoba untuk cepat namun bisa merangkum semua dari catatan fraksi Nasdem. Pada prinsipnya dari fraksi Nasdem ingin memulai terkait 20% kebijakan mandatory spending dari total APBN yang mungkin kita semua tahu tidak melulu anggaran ini berpusatnya di Kementerian Kemendikbudristek namun tersebar ke berbagai KL lain, bahkan kedua terbesar adalah Kementerian Agama di situ. Lalu dengan adanya fluktuasi persentase dari mulai tahun 2019 sampai dengan saat ini melihat banyak pertanyaan atau catatan yang masih menjadi pekerjaan rumah tentunya untuk pemerintahan yang akan datang ya. Mohon yang pertama, ini cukup panjang Mas Menteri. Yang pertama, minimnya transparansi dan akuntabilitas anggaran 20% dana APBN untuk pendidikan. Yang kedua, kritik terhadap program belajar terkait kesiapan SDM, terutama para guru yang dinilai masih kurang siap dalam mengimplementasikan kurikulum baru tersebut. Ketiga, tidak ada peta jalan kompetensi, profesionalisme dan juga tata kelola pendidik. Lalu keempat, ketidakmampuan Kemendikbudristek mengontrol ataupun memastikan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota dalam pengimplementasikan berbagai kebijakan dan program. Kelima, mayoritas anggaran terserap pada belanja pegawai, sementara untuk kepentingan peningkatan kualitas itu hanya sekitar 5 sampai dengan 10%. Lalu keenam, kebijakan wajib belajar 12 tahun tidak mendapat perhatian yang betul-betul serius. Meski kami juga tahu bahwa Mas Menteri beserta seluruh jajaran sudah berusaha dengan keras dan ini sudah menjadi prioritas dalam RPJMN 2020-2024, kebijakan ini tidak masuk dalam agenda Merdeka Belajar. Lalu kami juga menemukan lemahnya komitmen Kemendikbudristek terhadap perlindungan hak anak untuk mendapat angka usia sekolah yang putus sekolah masih tinggi. Lalu juga dalam proses penyusunan kebijakan dan program Kemendikbudristek kami melihat belum terlalu membuka akses luas-luasnya terhadap keterlibatan publik khususnya lembaga maupun individu yang mempunyai kompetensi dan pengalaman yang mumpuni di bidang pendidikan. Lalu juga melihat belum memberikan perhatian serius pada upaya peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM, mulai dari kementerian dan seluruh organ-organ yang ada di dalamnya, pemerintah daerah dan sekolah agar semuanya memiliki kecepatan untuk mengeksekusi seluruh kebijakan program yang dijalankan. Lalu Kemendikbud belum menyusun anggaran yang dapat dimaksimalkan untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang kondisinya masih sangat memprihatinkan dan justru bisa sangat mengancam keselamatan warga. Jadi ini juga hal yang sangat penting. Lalu juga kami dari fraksi Nasdem masih menyoroti kekeliruan dalam pengelolaan dana pendidikan yang berdampak serius, yang dimana kita bisa di APBN 2024 setengahnya itu adalah untuk dana transfer daerah yang sebenarnya efektivitasnya masih dipertanyakan. Mungkin ini juga selaras dengan yang tadi Pak Fikri sampaikan, temuan-temuan yang kami temukan dari Komisi 10, yang dimana itu juga muncul kekhawatiran terkait bagaimana dana tersebut dikelolanya itu seperti apa, khususnya memang yang berkaitan dengan infrastruktur pendidikan, kesejahteraan guru dan juga kualitas pembelajaran, karena di berbagai daerah tentunya Mas Menteri juga pasti sudah tahu bahwa masih banyak fasilitas yang mereka miliki itu masih sangat minim, dan terkait dana transfer dana
ini menurut kami masih sangat kurang sekali pengawasan kurang transparan lah, itu pengelolaannya caranya seperti apa. Lalu juga berikutnya kami meyakini bahwa Menteri Pendidikan memiliki peran kunci dengan keterlibatan penuh dalam menyetujui alokasi dan menetapkan kebijakan anggaran 20% tersebut sebagai leading sektor tentunya. Jadi kami berharap ke depannya menteri berikutnya tentunya lebih bisa memegang 20%-nya ini begitu, yang dimana ini pasti teman-teman lain juga sepakat. Dan yang ini tidak kalah penting Mas Menteri, poin yang selanjutnya akan saya sampaikan, kami melihat fraksi Nasdem terkait pentingnya peninjauan kembali satuan atau unit cost yang digunakan sebagai dasar perhitungan anggaran dana BOS untuk setiap sekolah. Selama pendataan kita selalu diukur melalui jumlah siswa sebagai dasar perhitungan. Namun kami dari fraksi Nasdem pendapat bahwa sudah saatnya kita mempertimbangkan pendekatan yang lebih berbasis kebutuhan spesifik masing-masing sekolah, atau bisa kita sebut sebagai sekolah sebagai unit cost itu sendiri. Kita tahu bahwa kebutuhan antar satu sekolah dengan sekolah lain tentu sangat berbeda, tergantung pada lokasi geografis, kondisi, dan juga sarprasnya seperti apa. Dan dengan menyesuaikan alokasi dana BOS berdasarkan kebutuhan aktual sekolah, saya rasa kita dapat pastikan bahwa dana tersebut bisa digunakan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan di setiap sekolah. Lalu juga terkait kami ingin menegaskan pentingnya penerapan prinsip good governance, karena kami juga merasa banyak efisiensi dan efektivitas harus diutamakan dalam pengelolaan berbagai program yang tidak kalah penting tentunya, dan keberlanjutan harus menjadi prinsip dasar, apalagi kalau program-program tersebut juga merupakan program prioritas yang juga sangat mengena kepada masyarakat. Dan juga Mas Menteri, tadi saya juga sempat sounding terkait pemasangan catra Borobudur. Ini sangat menjadi concern dari fraksi Partai Nasdem. Kami mencermati dengan serius adanya resistensi dari berbagai kalangan, khususnya para ahli dan juga stakeholder terkait wacana pemasangan catra di Candi Borobudur ini. Ini ternyata sejalan juga dengan aspirasi yang sudah diserap oleh salah satu wakil pimpinan MPR kami, Ibu Lestari Murdijat, yang dimana dia menampung aspirasi dari Perkumpulan Ahli Arkeologi Indonesia atau kita IAAI, yang dimana Candi Borobudur juga menyandang status sebagai cagar budaya peringkat nasional berdasarkan keputusan Kemendikbud nomor 286/M/2014 dan ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia atau World Cultural Heritage dengan nomor C.592/1991. Dan juga dengan sehubungan dengan status Candi Borobudur sebagai cagar budaya peringkat nasional dan warisan budaya, maka semua bentuk pelestarian dan penanganan terhadap Candi Borobudur harus tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Konvensi UNESCO tentang Pedoman Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia tahun 1972 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1989. Dan dari ahli arkeolog Indonesia ini, mereka juga memberikan aspirasi bahwa memberikan penegasan lebih tepatnya bahwa pemasangan catra di puncak stupa induk Candi Borobudur ini belum melalui konsultasi yang komprehensif dengan masyarakat lokal, pemerintah daerah maupun kementerian yang membinangi kebudayaan. Ketidakcukupan konsultasi ini dianggap melanggar kaidah akademik dan juga arkeologis dan sosial yang diperlukan untuk penanganan situs warisan dunia kita ini. Juga ini ditambah oleh kajian dari BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta Kementerian Agama yang juga mereka menyatakan bahwa pemasangan catra ini sebaiknya bahkan tidak dilakukan mengingat kelemahan struktur stupa induk yang dapat menimbulkan resiko kerusakan lebih lanjut. Dan temuan ini juga sejalan dari berbagai macam ahli. Jadi pada prinsipnya kami dari fraksi Nasdem kembali menegaskan bahwa setiap perubahan pada Candi Borobudur sekecil itu perubahannya itu harus melalui kajian mendalam dan juga prosedur yang ketat sesuai dengan regulasi yang berlaku baik itu di tingkat nasional ataupun internasional sebagai salah satu warisan budaya dunia. Karena tentu kita semua juga tahu Candi Borobudur ini sangat memiliki nilai historis yang sangat tinggi gitu ya.
dan juga nilai arkeologis serta sosial yang sangat signifikan. Jadi segala macam keputusan harus diambil dengan penuh kehati-hatian dan memastikan setiap langkah memenuhi standar pelestarian internasional, dan tentunya paling penting melibatkan seluruh pemangku kepentingan adalah kunci agar menjaga Borobudur sebagai warisan berharga untuk generasi yang akan datang. Dan juga Mas Menteri, izin pimpinan, ini janji yang terakhir. Di penghujung rapat ini tentu kita sudah bekerja sama selama 5 tahun terakhir. Di kesempatan ini izinkan saya dari fraksi Partai Nasdem beserta seluruh kawan-kawan dari fraksi Nasdem mengucapkan terima kasih tentunya atas dedikasi Mas Menteri selama ini kepada kita semua, kepada bangsa ini. Tentunya proses itu tidak selalu mudah, Mas Menteri. Kadang enak, kadang tidak enak, kadang setuju, banyak tidak setujunya. Namun kita yakin poros daripada itu semua adalah untuk mencerdaskan, meninggalkan legacy yang baik untuk generasi yang akan datang. Jadi insya Allah apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, silaturahmi insya Allah tetap kita jaga dan persaudaraan tetap di atas segala-galanya. Terima kasih banyak, mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rati. Sebagian catatan langsung ke Pak Ali Zamroni, sebagian ke Pak Menteri. Atas penerimaannya dari pagu terakhir pasca pembahasan Banggar, terima kasih, dan beberapa catatan pentingnya perjalanan 5 tahun kepemimpinan Mas Nadiem yang nanti akan terus kita kawal. Selanjutnya kami persilahkan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Mas Davi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan juga saya banggakan pimpinan beserta seluruh anggota Komisi 10. Yang saya banggakan Mas Menteri beserta seluruh jajaran dari Kemendikbudristek Dikti berkenaan dengan pembahasan hari ini, yaitu berkaitan dengan pagu anggaran Kemendikbudristek Dikti di tahun 2025. Tentunya tadi juga telah disampaikan anggaran tambahannya untuk diperuntukkan apa saja, dan kami sangat berterima kasih ini sudah dipaparkan berkenaan dengan komitmen dari Kemendikbudristek Dikti untuk terus mendorong pengembangan tenaga pendidiknya, dan ini menjadi suatu peluang yang cukup luar biasa Mas Nadiem dengan mendorong kesejahteraan dan juga kemajuan tenaga pendidik. Tentunya ini akan mendorong kualitas pendidikan kita semakin baik dan juga bermutu tentunya. Kemudian juga saya sangat bersyukur ini melihat tadinya awal anggaran kan saya agak sedih ngelihat vokasi ini turun anggarannya, dan hari ini alhamdulillah dengan adanya tambahan anggaran ini vokasi kembali bisa kita dorong, anggarannya bisa maksimal, karena sekarang kan lagi bonus demografi, tentunya butuh anggaran yang cukup signifikan untuk vokasi agar para mahasiswa di vokasi itu mereka bisa mempersiapkan diri dan juga dengan perencanaan anggaran yang tepat bisa langsung siap bekerja. Nah, ini menjadi harapan baik kembali, dan tentunya juga kita berharap Mas Nadiem bahwa di vokasi ini juga ada peran serta swasta dan negeri. Nah, ini swasta juga menjadi perhatian kita karena sebagian besar juga banyak siswa-siswa kita di swasta, dan memang di daerah-daerah swasta ini untuk bersaing dengan negeri memang agak sedikit berat di sektor vokasi. Oleh karena itu butuh peran serta pemerintah dalam mensupport sarana prasarana dari pendidikan vokasi kita agar nantinya kita sama-sama mendapat masa keemasan bangsa di 100 tahun kemerdekaan. Kemudian juga berkenaan dengan di pendidikan sekolah dasar maupun juga sekolah menengah atas, tentunya juga ini menjadi catatan kita bersama juga bagaimana kita mendorong banyak sekali ya memang rehab sekolah itu enggak di kita, tetapi memang kita harus mengawal sama-sama agar banyak sekali sekarang sekolah-sekolah itu sarana prasarananya yang rusak, ini juga harus kita kawal agar di daerah-daerah itu sekolah-sekolahnya kembali diperbaiki, dan juga kita harus bisa mengawal fungsi pendidikan yang dialokasikan ke daerah. Kemudian berkenaan dengan kita ketahui bersama bahwa di perguruan tinggi juga ini alhamdulillah kita melihat
banyak sekali komitmen dari Kemendikbudristek Dikti untuk mendorong penguatan kapasitas dari tenaga pengajar, baik itu dosen maupun juga yang terlibat di perguruan tinggi. Ini juga menjadi semangat baru bagaimana kita bisa mendorong kualitas perguruan tinggi kita bisa bersaing. Tentunya memang kita terus berupaya, ini tambahan anggaran nantinya Mas Nadiem bisa kita dorong untuk penguatan kampus-kampus kita. Tentunya tanpa kita support yang cukup luar biasa, hari ini kita sangat sulit bersaing dengan kampus-kampus terkemuka di berbagai dunia. Saya pernah menyampaikan di badan anggaran bahwa tetangga kita, negara Malaysia aja itu ada kampusnya yang masuk dalam 100 besar ranking dunia, itu anggarannya cukup luar biasa. Artinya apa? Ini masih jadi PR besar kita bersama, karena memang di perguruan tinggi ini adalah tempat lahirnya suatu riset pengembangan teknologi-teknologi baru yang apalagi kita yang berbasiskan dengan kompetensi daerah-daerah kita yang sangat beragam. Itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Akhir kata ini karena tadi Bu Hetifah baca pantun, saya coba bikin pantun ini. Bapak Menteri terus berjuang demi pendidikan yang semakin cemerlang. PKB terus mendukung anggaran agar semua sekolah negeri dan swasta terus berkembang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyetujui anggaran dan juga kita berharap ini bisa mendapatkan tambahan sisanya, ini yang 16 yang kita usulkan nanti bisa terrealisasi di saat masa peralihan dari pemerintahan. Demikian saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Davi, beberapa catatannya sekaligus pengawalan agendanya dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Selanjutnya kami persilahkan dari fraksi Partai Demokrat, Mas Bram. Persilakan Mas. Ya baik, terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan pimpinan Komisi 10 beserta anggota Komisi 10 yang telah hadir. Yang kami hormati juga Pak Menteri Pendidikan beserta jajaran dari Kemendikbudristek yang telah hadir pada siang hari ini. Langsung saja, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dari fraksi Partai Demokrat. Yang pertama adalah selama 5 tahun kita semua bekerja sama, saya melihat langsung bagaimana antusiasme masyarakat dalam penerimaan program-program bantuan dalam hal ini adalah bidang pendidikan sangat diterima sangat positif, apalagi kerja sama kita selama masa pandemi COVID sangat-sangat membantu dalam bentuk beasiswa maupun juga bantuan-bantuan UKT, sehingga membantu para siswa-siswi maupun mahasiswa-mahasiswi dari kalangan yang kurang mampu untuk bisa masuk ke jenjang selanjutnya dan juga tidak putus sekolah ataupun juga putus dari kuliah. Oleh karenanya kami fraksi Partai Demokrat terus menaruh harapan dan juga mendukung pelaksanaan program-program semacam itu untuk bisa berlanjut untuk dilaksanakan di tahun 2025. Selama 5 tahun banyak yang kita sudah bisa capai. Hasil kerjasama kita dalam menyelenggarakan pendidikan di masa pandemi COVID maupun juga pasca dari pandemi COVID. Akan tetapi memang waktu 5 tahun bukanlah yang lama, masih banyak PR-PR yang perlu kita tingkatkan, utamanya adalah terhadap aksesibilitas terhadap pendidikan di Indonesia yang perlu kita tingkatkan, termasuk juga kualitas pendidikan juga perlu kita tingkatkan dalam hal ini, dalam hal sarana prasarana dan juga mengenai penyelenggaraan di para pihak-pihak guru, karena merekalah menjadi garda terdepan dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Sebagaimana kita ketahui masih banyak yang perlu kita tingkatkan, apalagi di tahun 2045 ini kita sering memiliki visi maupun juga kita sering gaungkan bahwa 2045 adalah tahunnya kita, tahun keemasan dari bangsa kita. Tetapi tahun keemasan itu dibutuhkan sumber daya manusia yang sangat-sangat berkualitas dan tentunya perlu kita dukung dengan penyelenggaraan
dari pendidikan dasar sampai pendidikan lanjut yaitu universitas maupun juga vokasi, agar masa depan kita, para pemuda-pemudi kita ini dapat memiliki kans pekerjaan yang lebih baik dan juga kualitas kehidupan yang lebih baik. Oleh karenanya kami terus mendukung penggunaan anggaran pendidikan 20% dari APBN ini dilaksanakan secara efektif dan juga efisien, yang nantinya akan bisa ditranslate ataupun juga bisa direalisasikan dalam bentuk tidak ada lagi masyarakat dari kelas tidak mampu, tidak bisa bersekolah dikarenakan kesulitan ekonomi ataupun juga putus sekolah. Oleh karenanya apa yang menjadi visi kita ke depan, harapan di tahun 2025 bisa terrealisasikan dengan peningkatan biaya beasiswa maupun juga sarana prasarana itu terus meningkat. Seperti yang kita bahas pada siang hari ini, penambahan anggaran untuk Kemendikbudristek salah satunya adalah untuk penanganan sarana prasarana, yaitu adalah pembangunan sekolah unggulan. Inilah yang kami dukung dan juga kami harapkan untuk bisa sukses. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari fraksi Partai Demokrat. Pada akhirnya kami dari fraksi Partai Demokrat menyetujui dan juga mendukung penambahan anggaran Kemendikbudristek tahun anggaran 2025 untuk dilaksanakan secara efektif maupun juga efisien. Terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Bram atas catatan dan persetujuannya dari fraksi Partai Demokrat. Selanjutnya kami persilahkan dari fraksi PKS, Pak Mustafa Kamal. Kami persilahkan, Pak. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, Bapak Menteri beserta jajaran yang saya hormati, kita melihat rapat pada hari ini menunjukkan iklim yang semakin kondusif untuk pendidikan kita ke depan. Tadi Bapak Ketua dari fraksi PKB meminta fatwa kepada fraksi Gerindra. Ini sudah merupakan hubungan yang semakin kuat ya. Dan tadi Pak Azam mengakhiri dengan fasih Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Nah, jadi sudah semakin kompak Komisi 10 di DPR RI ini. Saya juga pada menjelang siang ini tidak akan panjang karena tadi kami mengutip dan menyetujui sepenuhnya, mengaminkan apa yang disampaikan oleh Ibu Ratih Singkaru dari fraksi Partai Nasdem, yang kemarin meminjam pena saya, ternyata membuat tulisan yang sangat tajam. Ya. Jadi saya tidak perlu mengulang lagi apa yang disampaikan Ibu Ratih Singkaru tadi, itu sesuatu yang poin-poin yang sangat detail sekali. Dan sudah dibingkai oleh Bapak Fikri Fakih tadi dalam rekomendasi Panja dengan kata-kata efektivitas. Mungkin itu kata-kata yang paling banyak di rekomendasi disebut tentang efektivitas. Efektivitas ini menunjukkan dua hal. Pertama, tentang kemampuan kita membuat perencanaan. Kalau kita gagal membuat perencanaan, kita merencanakan untuk gagal. Yang beratnya di Kementerian Pendidikan, kalau gagal merencanakan pendidikan artinya kita merencanakan anak didik kita gagal. Ketidakefektifan kita itu mulai dari perencanaan. Nah, mudah-mudahan perencanaan kita pada tahun 2025 ini dengan tambahan anggarannya menunjukkan kesungguh-sungguhan kita yang semakin tinggi, agar perencanaan kita itu betul-betul efektif, ya, tidak salah sasaran dan mencapai tujuannya. Namun efektivitas juga mempunyai makna, apakah perencanaan yang sudah kita lakukan berikut anggarannya betul-betul sampai
transparan dan akuntabel dalam penggunaannya, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini yang berat menurut saya. Yang tadi saja sudah sangat berat, tapi kalau ditambah lagi dengan anggaran yang kita sendiri masih belum puas dengan tafsir 20% sesuai konstitusi, yang masih sedikit ini, tapi di lapangan tidak efektif, ya, karena tidak transparan dan tidak akuntabel dalam penggunaannya. Dengan sendirinya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini yang kita akan perdalam terus ke depan supaya dana yang belum sempurna ini, yang belum ideal ini bisa betul-betul digunakan di lapangan dengan sebaik-baiknya. Sebab kalau dana pendidikan kita tidak transparan dan akuntabel dalam penggunaannya, ya bagaimana kita ingin mendidik anak-anak kita, ya, dari institusi, ya, kementerian, ya, sekolah, sampai guru, tenaga pendidikan gagal dalam mengelola anggaran dengan amanah, ya, bagaimana mungkin kita bisa membentuk karakter anak didik kita. Dan kita tidak boleh gagal dalam mendidik karakter. Mungkin saja prestasi kita bisa belum terlalu maju, tapi karakter tidak boleh gagal. Ya, saya sedih, ya, mulai dari zonasi, penyelenggaraan kegiatan sekolah kita, dana bosnya, kemudian bahkan kelulusan itu masih diwarnai dengan penyimpangan anggaran, ya, atau penyalahgunaan anggaran atau penyalahgunaan wewenang. Ya, bagaimana kita bisa menghasilkan anak didik yang baik kalau mulai dari zonasi saja sudah dimainkan, ada penyalahgunaan wewenang di situ. Bagaimana ketika penyelenggaraan pendidikannya juga ada penyalahgunaan wewenang di situ. Bagaimana ketika menyusun angka kelulusan siswa juga masih dipermainkan juga. Bagaimana kita bicara tentang kualitas pendidikan, karakter saja sudah gagal. Gagal institusinya, gagal penyelenggaranya, dan gagal anak didik kita. Oleh karena itu, kami dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera sekali lagi mengharapkan, ya, dengan tambahan anggaran Kemendikbudristek di tahun anggaran 2025 ini, mudah-mudahan kita bisa memulai, ya, tahun-tahun yang lebih baik di masa yang akan datang. Dan dengan segala kerendahan hati dan memohon ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, kami menyetujui untuk dibawa ke dalam sidang paripurna untuk mendapatkan persetujuan akhir. Terima kasih dari kami. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mustafa Kamal atas beberapa catatan dan persetujuannya dari fraksi PKS. Selanjutnya kami persilahkan saudaraku Ibu Dewi Koryati mewakili fraksi Partai Amanat Nasional. Terima kasih saudaraku pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati saudaraku Menteri beserta seluruh jajarannya yang hari ini telah hadir dan nampaknya cerah karena terlihat adanya penambahan anggaran yang sukses dilakukan. Dan nampaknya juga tidak terlalu pusing atas kekurangan yang 16 itu karena sudah ada calon ketua yang sudah siap memperjuangkannya kembali. Jadi cerahlah masa depan pendidikan, siapapun menterinya, mudah-mudahan yang sudah dilakukan akan bisa terus dilaksanakan, dilanjutkan. Saudaraku Menteri yang berbahagia, pada dasarnya saya sangat berbahagia dengan adanya penambahan ini karena sebenarnya tadinya agak-agak pesimis mendengar pidato dari Menteri Keuangan yang mengatakan kita bagaimana, jadi rasanya kok penambahannya akan sulit dilakukan. Tetapi karena kepiawaian dari semua pihak, baik dari pihak kementerian maupun pihak Banggar Komisi 10, maka tambahan ini alhamdulillah bisa didapatkan. Saudaraku yang berbahagia, kami berharap bahwa dengan adanya tambahan ini akan membuat
kementerian akan menjadi lebih berdaya lagi, terutama dalam mensupport, mendukung kegiatan dari sekolah-sekolah, yaitu dari PAUD. Dan juga kita juga berharap bahwa tunjangan untuk guru-guru itu juga akan segera bisa diberikan, karena tunjangan ini sangat dibutuhkan. Dan juga kita juga berharap bahwa tunjangan profesi dosen ini yang sudah mendapatkan tambahan, maka akan membuat lembaga perguruan tinggi akan menjadi lebih menghasilkan alumni-alumni yang siap pakai dan siap memajukan Indonesia. Saudaraku yang berbahagia, dari tambahan-tambahan tersebut tentu saya hanya ingin merangkum satu kata, bahwa ini adalah kedepannya akan memajukan pendidikan di Indonesia yang kita cintai. Dan saudaraku, saya hanya ingin menyampaikan, karena ini adalah mungkin akhir dari rapat resmi kita, saya merasa berbangga, berbahagia bisa bermitra dengan kementerian sekarang ini, di mana Mas Menteri menjadi menterinya. Karena kalau bukan Mas Menteri yang menjadi menterinya, rasanya akan sulit melalui COVID yang begitu dahsyatnya, yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Jadi bagaimana mitigasinya itu luar biasa, sehingga pendidikan bisa terus berjalan. Dan juga kita lihat bahwa tidak dijalankan kementerian ini seperti biasa-biasa saja, tetapi luar biasa dengan membuat kurikulum Merdeka Belajar yang menjadi ciri khas dari kementerian periode ini. Semoga nanti yang akan datang siapapun menterinya, semoga Mas Menteri masih bersedia, barangkali program kurikulum Merdeka Belajar ini bisa terus dijalankan. Karena kalau cuma sampai di sini, tidak dijalankan terus, hasilnya tidak sedahsyat yang telah dipikirkan. Saudaraku yang berbahagia, saya atas nama fraksi Partai Amanat Nasional mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi kerja keras dari seluruh kementerian, dari seluruh eselon 1 sampai dengan semuanya, dan terutama dengan Mas Menteri. Dan mohon dibukakan pintu maaf kalau dalam kita bermitra ada kata-kata atau tindak tanduk yang kurang berkenan di hatinya. Saya ingin mengakhiri dengan satu pantun, Mas Nadiem bekerja penuh harapan. Bersama PAN memajukan pendidikan. Kurikulum Merdeka Belajar jadi andalan, ciptakan generasi menjadikan Indonesia terdepan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudaraku Bu Dewi Koryati. Berikut pantunnya. Bapak Ibu sekalian, saya perpanjang waktu 15 menit ke depan. Setuju? Oke. Selanjutnya kami persilahkan Mas Menteri Nadiem untuk merespon beberapa, sambil mungkin ada sepatah dua patah kata mengakhiri raker dan perjalanan kita 4-5 tahun terakhir ini, sebelum nanti kita bacakan lapsing bersama-sama. Kami persilahkan Mas. Ya, terima kasih. Bapak Ibu anggota Komisi 10, ini adalah perjalanan 5 tahun yang saya nggak mungkin bisa lupakan ya. Kita sudah melalui lebih dari berapa episode ya, 26 ya kalau nggak salah ya, episode Merdeka Belajar, 26 kebijakan signifikan yang belum pernah terjadi dalam sejarah pendidikan kita. Satu hal yang harus saya ucapkan pertama adalah tidak mungkin 26 episode itu, kebijakan itu dengan semua ketidaksempurnaannya, tapi tetap saja dampaknya sangat signifikan. Tidak mungkin itu bisa terjadi tanpa dukungan Komisi 10. Dan
saya jujur aja, walaupun banyak sekali tantangan, perdebatan, tantangan kritik yang kadang-kadang tajam dilontarkan ke kami dan tim kami, terus terang kritik dan semua masukan itu membuat kita sebagai tim manajemen di Kemdikbudristek lebih baik, dan setiap hari tertantang untuk menjadi lebih baik untuk melayani para konstituen kita di bidang pendidikan. Dan Komisi 10 dengan semua kritikannya, dengan semua, tetap menjadi mitra yang selalu berjuang bersama. Itu yang saya sadari, bahwa misinya itu sama, hatinya ada di tempat yang sama, dan itu yang membuka, mungkin harapan ini bisa menjadi contoh ya dari kemitraan antara komisi dan kementerian, di mana karena kemitraan itu kita bisa mencapai hal-hal yang mungkin 5 tahun yang lalu tidak mungkin kita pikirkan. Ya, kalau kita benar-benar balik ke awal, kalau Bapak Ibu masih ingat bahwa ada, ya mungkin ada berbagai macam ide-ide besar gitu ya, mungkin di dalam hati kita masing-masing banyak yang tidak percaya gitu, kayak oke lah itu visi aja, visi, tapi hampir semua dari visi kita menjadi realita di hari ini. Dan saya ingin mengucapkan apresiasi sebesar-besarnya kepada Komisi 10 atas pengalaman yang luar biasa ini, karena ada kemungkinan besar ini adalah saat terakhir saya akan duduk di sini secara formal dengan Bapak Ibu, tapi kalaupun itu terjadi, harapan besar saya bahwa kami akan selalu menjalin pertemanan, ya kan, sekalinya sudah berdampak di dalam pendidikan, pasti akan selalu punya hati pendidikan di dalam hati kita semua. Dan saya juga ingin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim terhebat di pemerintah ini, Kemdikbudristek. Saya bias, menurut saya ini tim terhebat, tapi luar biasa pengorbanan yang telah mereka lakukan, Kemdikbudristek, terutama pemimpin-pemimpin eselon 1 dan 2, yang dengan berbagai tantangan, apalagi dengan COVID, telah bisa mencapai semua hal-hal ini dengan begitu banyak tekanan, dengan begitu banyak krisis yang terus terjadi, tapi mereka punya kemampuan dan motivasi yang luar biasa. Tapi kalau Bapak Ibu di ruangan ini tahu betapa besarnya mereka mengorbankan, bahkan dari waktu pribadi mereka, nggak bisa tidur dan lain-lain. Ini adalah hal yang membuat saya bangga bisa menjadi bagian dari tim ini. Mungkin untuk menutup, karena dari tadi udah banyak yang memberikan pantun, mungkin saya kasih sedikit lagi, bukan pantun tapi mungkin puisi kalau boleh, biar agak beda sedikit. Ibu dan Bapak yang saya hormati, hari ini raker terakhir kami. Berkumpul bersama di hari ini, izinkan saya sedikit berpuisi. Zaman dulu, murid merasa berat bangun di pagi hari. Memakai seragam sekolah terasa tegang di hati. Karena anak itu tahu sesaat lagi dia akan masuk ruang kelas yang menakuti. Zaman dulu, setiap kesalahan dikenai hukuman. Setiap pertanyaan dipermalukan. Relevansi dari ajaran semakin membingungkan. Dari hari ke hari, ia semakin ketinggalan. Bukan hanya anak loh yang ketakutan, ibu guru pun tak bisa nafas mengejar pembelajaran. Materi ajar serasa kereta tanpa batas kecepatan. Beban birokrasi membuat guru seperti tahanan. Tetapi di dalam hati setiap anak ada mimpi yang tersembunyi. Keinginan untuk belajar tanpa dihakimi. Kepercayaan kuat bahwa dia punya kompetensi. Keinginan untuk dilihat sebagai manusia mandiri. Dan setiap guru punya firasat di dalam hati bahwa mungkin metode kuno sudah tidak relevan lagi. Bahwa pembelajar sepanjang hayat tidak mungkin bisa diproduksi dengan kekakuan, dengan penghafalan, dan standarisasi. Baik anak maupun guru harus diberikan ruang untuk berkreasi, berinovasi, bahkan untuk berjuang. Ruang kelas menjadi panggung dan juga peluang untuk menemukan jati diri setiap orang. Pada hari ini kita semua bergabung untuk melihat apa yang terjadi kalau murid dan guru diberikan panggung
untuk membuktikan bahwa kreativitas dan kolaborasi sama pentingnya dengan berhitung. Karena inilah resep yang membuat mimpi setiap anak melambung. Bapak dan Ibu, proses transformasi membutuhkan sabar. Hampir 5 tahun kami sibuk menanam akar. Baru sekarang bunga perubahan terlihat mekar. Di tangan Anda semua saya titipkan Merdeka Belajar. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Menteri, Mas Nadiem, tepuk tangan untuk beliau. Saya kira puisinya mewakili 5 tahun perjalanan, apa yang sudah digagas menjadi terobosan, langkah kebijakan dan seterusnya. Tinggal kita tunggu semua stakeholder memetik hasil dan bisa kita evaluasi mungkin baru 10 sampai 15 tahun yang akan datang. Sekali lagi kita apresiasi sekaligus atas nama Komisi 10. Kami mengaturkan terima kasih dan permohonan maaf Mas. Tapi prinsipnya ini semua demi tugas kita masing-masing. DPR mengambil tugas dan porsinya sebagai legislatif untuk menyampaikan kritik, walaupun ada yang tajam, ada yang biasa gitu. Tapi semangatnya sama, kita ingin transformasi pendidikan kita memenuhi target apa yang menjadi cita-cita bersama kita. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf di forum formal ini. Semoga perjalanan persahabatan, pertemanan masih terus kita jaga dalam satu semangat untuk Indonesia dengan pendidikan yang lebih maju dan lebih baik ke depan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bu Sekjen, terima kasih Bu Sekjen. Terima kasih. Terima kasih para Dirjen, terima kasih. Prof. Nono, Mas Iwan, Pak Tatang, Bu Katarina, Prof. Haris, Pak Hamid, terima kasih semua. Mas Adika ini, Pak Temu dan semua. Terima kasih semua ini para direktur, para kepala biro, para Bu Vivi. Sekali lagi terima kasih. Kita lanjutkan, mohon izin 5 menit ke depan saya ingin membacakan laporan singkat dari Raker ini. Sebelum nanti kita tutup dengan penyerahan panja pembiayaan pendidikan. Mana tadi ya? Oh ini ya. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya langsung di kesimpulan garing keputusan Romawi II. Saya akan bacakan koreksi dan perbaikan nanti setelah saya bacakan secara keseluruhan. Poin 1, terkait laporan panja pembiayaan pendidikan Komisi 10 yang telah disampaikan pada rapat kerja hari ini, Komisi 10 DPR RI mendesak Mendikbudristek RI untuk A. menindaklanjuti dan menyampaikan laporan tindak lanjutnya kepada Komisi 10 DPR RI secara berkala dan menyampaikan B. menyampaikan dan mengkoordinasikan hasil panja pembiayaan pendidikan kepada KL terkait sebagai upaya tindak lanjut rekomendasi panja. 2. Berdasarkan pasal 98 ayat 2 huruf C dan huruf F Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD, DPRD dan berdasarkan surat Ketua Badan Anggaran DPR RI nomor B/1/02/02-AG-09/2024 tertanggal 10 September 2024 perihal penyampaian hasil pembahasan RUU APBN tahun anggaran 2025, Komisi 10 DPR RI menyetujui pagu definitif Kemendikbudristek RI tahun anggaran 2024 sebesar 93.820.820.000 rupiah. Dengan rincian per program, per unit utama, per sumber dana dan per jenis belanja sebagai berikut. Izinkan saya membaca
per programnya saja. Per program, PAUD wajar dan wajib belajar 12 tahun sebesar 12.288 miliar sekian. Pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan 1.878 miliar sekian. Program kualitas pengajaran dan pembelajaran 16.674 miliar sekian. Pendidikan tinggi, program pendidikan tinggi 37.609 miliar sekian. Program pendidikan dan pelatihan vokasi 5.007 miliar sekian. Dukungan manajemen 20.203 miliar sekian. Per unit utama terdistribusi bagaimana bisa kita lihat bersama-sama, per sumber dana bisa kita lihat bersama-sama, per jenis belanja bisa kita lihat bersama-sama yang ada di tayangan. 3. Terhadap penambahan pagu Kemendikbudristek RI pada era APBN tahun anggaran 2025 sebesar 10.421 miliar 998.944.000 rupiah, Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI untuk menyampaikan rincian penyesuaian program, fungsi, dan jenis belanja pada setiap unit utama paling lambat tanggal 17 September 2024. Poin 4. Komisi 10 DPR RI dan Kemendikbudristek RI sepakat bahwa program prioritas nasional dan program yang bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat akan dilaksanakan oleh Kemendikbudristek RI dengan memperhatikan saran, pandangan, dan usulan anggota Komisi 10 selama pembahasan era APBN tahun anggaran 2025 yang telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Poin 5 terakhir. Dalam rangka pengawasan sesuai pasal 227 ayat 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Komisi 10 meminta Kemendikbudristek RI untuk menyampaikan bahan tertulis mengenai daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA tahun anggaran 2025 paling lambat 30 hari setelah Undang-Undang tentang APBN tahun anggaran 2025 ditetapkan di rapat paripurna DPR RI. Demikian Bapak Ibu sekalian laporan singkat. Mohon izin Bu Sekjen. Ada koreksi angka Pak di poin 2. Ya, kami persilakan. Buntutnya saja. Jadi 93 6 di poin yang di narasi. Oh, yang narasinya. 93 600 821 056. Oh iya, yang depan ya. 056, jadi 93 miliar 93 triliun 600 miliar 821 juta 56.000 rupiah. Kemudian yang mana? Nomor 3 yang untuk tambahan poin 3 ya 10.413.000 sebentar. Sepuluh empat tiga belas 000. Jadi 10 triliun 413 miliar rupiah. Enggak, miliarnya kebanyakan.
Ya. Enggak. Ya. 10 triliun 413 miliar. Nolnya kebanyakan nggak sih? Benar ya, benar. Betul. Ya, maaf. Kasih Pak. Ada lagi Bu Sekjen? Cukup ya? Teman-teman ada koreksi? Cukup? Pak Fikri, Bu Hetifah, cukup? Dirasa cukup laporan singkat ini, kami mohon bertujuan apakah bisa disetujui? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih Mas Nadiem, nanti mohon puisinya dikirim ke saya Mas ya. Mohon dijapri, luar biasa puisinya. Sekali lagi terima kasih, kita apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras selama 5 tahun terakhir, semoga membawa manfaat bagi kita dan bagi masyarakat secara umum. Dengan baca Alhamdulillahirrabbilalamin, saya tutup raker pagi hari ini. Dan sekali lagi terima kasih. Terakhir kami akan serahkan laporan dari Panja Pembiayaan Pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan bisa foto bersama nanti sekalian.